Hari ini beredar berita yang begitu masif, bahasa media sosialnya viral, yaitu kisah pedagang es teh dengan Gus Miftah. Gus Miftah kan udah buat, bukan Gus, sorry, Om Miftah lah. Om Miftah itu kan udah buat video klarifikasi minta maafnya ya. Tapi ada yang ganjel di sini. Mungkin bukan saya doang yang merasa ganjel, tapi kalian juga ya. Soalnya minta maafnya ini kayak seolah-olah dia nggak mau salah. Dia tuh kayak menyalahkan kita, malah bilangnya gini, saya minta maaf atas segala kegaduhan, candaan yang saya buat yang mungkin dinilai berlebihan sama masyarakat. Merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Padahal jelas-jelas ya masyarakat nggak nilai berlebihan. Ente aja yang bercandanya berlebihan, nggak pakai adab. Masyarakat ini respon normal aja. Orang ada satu laki-laki di situ sakitin ya bawa-bawa penjual es teh. Kita ya otomatis sakit hati juga. Orang ente bilangnya goblok gitu. Itu luas banget ngomong gobloknya, ya Allah. Kayak udah indikasi kebiasaan ngomong begitu lancar banget, apalagi di depan umum. Ya guyon sih, guyon boleh, cuman pakai adab gitu. Adabnya dipakai Gus lagi Om Miftah. Ini saya manggilnya masih Om loh, masih pakai adab. Tolonglah, nggak usah kebanyakan guyonnya. Kalau kajian ya udah sampein ya kajiannya. Anda tuh udah banyak pengikutnya, udah banyak orangnya kok yang merhatiin Anda. Nggak usah banyak guyon-guyon lagi. Ini waktunya Anda menyampaikan kebenaran, bukan waktunya guyon-guyon lagi. Dah ya Allah, greget memang. Kata aja bapak-bapaknya itu sakit hati. Dia diinterogasi ya sama orang yang silaturahmi ke rumahnya. Dibilang, bapak sakit hati nggak? Katanya sakit hati. Sakit gitu. Saya di sana beberapa terima ada suara kayak gitu di telinga saya terima padanya. Bukan cuma bapaknya doang yang sakit hati ya. Kita juga sebagai laki-laki juga pasti khususnya lebih sakit hati juga. Ini aja kalau misalkan itu bapak kita. Wah, kalau saya tuh ya Allah. Ini solusinya gimana ya biar Miftah ini kayak di blacklist dari panggung, gimana sih? Karena udah sering nih, bukan cuma satu kali aja. Atau mungkin deh Pak Prabowo cabut aja jabatannya deh. Jangan jadiin apa sih koordinasi keagamaan itu, cabut aja. Maunya nggak fokus nih emosi ya. Tapi alhamdulillah masih pakai adab ya. Om, tolong pakai adab hidupnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kita hidayah semuanya. Itu bapaknya tuh bukan ngemis loh, dia jualan loh di situ loh. Kok dikata-katain goblok? Kok dibully? Itu pembulian tuh namanya. Enggak, bercanda doang. Semua tukang bully itu alasannya pasti bercanda. Dia menjadikan orang lain sebagai bahan bercandaannya, objek bercandaannya, objek leluconnya, supaya dia dan geng-gengannya dan orang sekitarnya ketawa. Dia nggak peduli perasaan orang itu sakit hati apa enggak. Benar aja bapak tuh senyum aja dia. Tapi kita nggak tahu tuh hati dia tuh menangis kah, malu kah, sedih kah, marah kah. Bisa apa dia di tengah orang banyak kayak gitu diketawakan. Semua mata melihat ke dia dan dia jadi bahan ketawaan. Tega sekali kau. Tapi ada aja yang ngebela dia, bilang itu dia sudah sering kok ngeborong orang. Walaupun dia sudah sering ngeborong jualan orang, bukan berarti dia bisa ngebully orang seenaknya. Ngatain orang goblok di depan orang banyak. Bayangkan itu orang tuamu digituin. Gak tega aku. Aku waktu kecil aja pas jualan diketawain orang, diejek orang, menangis. Anak kecil walaupun lingkungannya sedikit, apalagi lingkungan sebesar itu. Dia tuh jualan di tempat pengajian tuh supaya dia sambil mendengarkan juga pengajiannya. Dia sambil cari nafkah, sambil dapat juga dia hal-hal baik yang bisa didengarnya. Bukan pulang malah dapat kesedihan. Nggak ngerti aku, kok ada pemuka agama itu bukan pemuka agama itu mah. Astagfirullah. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk merenungi peristiwa ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Setiap manusia memiliki hilaf. Mudah-mudahan kejadian tersebut bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Profesi apapun, termasuk tukang es teh, memiliki nilai dan martabat. Mereka adalah bagian penting dari roda kehidupan masyarakat yang bekerja keras demi menghidupi anak, istri, dan keluarga. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa komunikasi yang baik dan saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan.
Gus Miftah telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Itu pun adalah contoh yang baik tentang keteladanan dan kerendahan hati, bahwa apabila kita salah, akui kesalahan dan jangan gengsi untuk meminta maaf. Hikmahnya, mari kita saling memahami dan menghargai profesi apapun, karena setiap pekerjaan yang halal adalah mulia di mata Tuhan. Semoga Bapak penjual es teh diberikan kesehatan selalu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi teman-teman, pada menyimak kan berita yang viral dari kemarin, yaitu terkait penjual es teh yang dihinakan oleh Gus Miftah. Saya awal mendengar itu memang langsung mendidih marah, karena bagaimanapun menurut saya itu tidak patut dilakukan oleh pemuka agama yang berlabel Gus, dan itu dilakukan di depan publik, di depan umum, di depan jemaah. Dan bagi saya, penjual es teh itu sangat pribadi, sangat personal bagi saya, karena almarhum bapak saya juga penjual es campur keliling, yang itu keliling antar event-event seperti itu, pengajian, Agustusan, hafalatul imtihan, dan yang lain-lain. Jadi bapak saya itu mendorong gerobaknya itu berkilo-kilo sampai pulang jam 1, jam 2 malam gitu, menjual es campur gerobak begitu. Dan saya hafal betul peluh yang keluar dari bapak-bapak itu, makanya saya marah betul. Tapi memang begitulah cara Allah mengangkat derajat manusia. Tidak nyampe 24 jam dari berita itu viral, kemudian simpati berbondong-bondong, kemudian lautan simpati berbondong-bondong kepada bapak tersebut. Dan akhirnya apa? Bapak itu ketiban rezeki yang luar biasa. Banyak yang menawarkan umroh, yang menjanjikan umroh, sudah ada 2-3 orang. Bahkan ada yang mau merenovasi rumahnya atau memberikan rumah. Banyak yang udah langsung memberikan uang kepada beliau. Artinya apa? Di balik musibah, di balik hinaan, cobaan yang datang pada kita, rupanya itu bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita. Begitu juga bagi orang yang sudah merasa jumawa terlalu tinggi, dengan gampang Allah menjatuhkannya, dengan sehina-hinanya. Sekarang dihujat oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu jadi pelajaran bagi kita semua, untuk selalu eling, waspada, untuk senantiasa muhasabah diri, menjaga sikap kita. Saya juga selalu, mungkin itu pembelajaran juga bagi saya, agar kemudian selalu berhati-hati dalam bersikap gitu. Jangan kemudian itu melukai orang lain, dan senantiasa untuk beristighfar agar kemudian itu tidak terjadi pada kita. Mari kita ambil pelajaran dan belajar dengan baik dari kasus ini, bahwa di balik musibah kita, di balik ujian yang datang ke kita, di balik hinaan kita itu yang datang pada kita, ada satu kebaikan di mana Allah mengangkat derajat kita. Selamat pagi, selamat ngopi. Dia bukan pencuri, bukan juga perampok, hanya sekedar jualan es teh. Masa gak boleh? Profesi jangan dijadikan lelucon agar dapat dipuji. Al-adabul fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata, aku lebih menghargai orang-orang yang beradab daripada orang-orang yang berilmu. Kenapa? Iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Ini Agus sama Gus sama aja, banyak masalah.